Oke. Ya, terima kasih sekali lagi sudah masuk ke sesi 2. Ya, sekali lagi, teknik funneling itu kuncinya adalah seberapa besar daftar nama uang market Anda. Ya, kalau Anda punya daftar nama uang market sangat besar, baik itu dari ring 1, ring 2, ring 3, baik itu dari call market, handphone, dan Facebook Anda, maka saya pastikan siapapun Anda malam hari ini, kalau Anda mau belajar, mau praktek konsultasi, Anda akan punya mitra baru seperti mitra yang saya miliki maupun Mbak Bayu. Ya, pasti. Ya, asal Anda mau melakukan seperti apa yang saya lakukan maupun Pak Bayu lakukan. Yaitu apa? Ya belajar praktek konsultasi. Apa yang harus Anda jalankan? Ya membangun web market tiap hari. Ya. Kadang-kala saya kalau melihat Facebook Anda jarang yang like, jarang yang komen, itu sudah apa ya? Algoritmanya Facebook itu udah nggak masuk di Facebook Anda. Algoritma Facebook itu tergantung seberapa sering Anda bangun komunikasi, ya komunikasi call market Anda itu akan menentukan algoritma Facebook Anda, Bapak Ibu, akan menentukan engagement visibility-nya Anda. Engagement itu seberapa banyak orang yang nge-like, yang komen, story maupun status Facebook Anda. Ya, jadi kalau Anda bikin status yang like sedikit, yang komen sedikit, itu artinya Anda ini jarang komunikasi sama call market Anda. Ya, kalau market Anda ini jarang Anda apa ya? Anda bangun komunikasi. Anda berarti jarang like, jarang love, ya. Sekarang love ya, bukan like ya, love ya, supaya Anda menjadi pembeda sama prospek yang lain. Ada komen statusnya, komen story-nya, Anda chat, nanyain kabar, gitu loh. Ya, jadi artinya apa? Semua tergantung Anda, Bapak Ibu. Semakin sering Anda bangun silaturahmi, ya, semakin sering Anda bangun like, comment, chat, maka call market ini akan semakin cepat menjadi market dan semakin cepat Anda bisa mengundang mereka baik WA maupun lewat Messenger gitu loh. Ya. Itu Bapak Ibu. Hari ini kemarin saya punya baru daftar hari Jumat itu Bunda Oka dari Bali. Itu call market saya dari Facebook Bapak Ibu. Bahkan Bunda Oka ini belum join pun sudah punya hari ini prospek yang siap join juga. Namanya Bunda Madi Arini. Ya, bayangin Bapak Ibu. Ketika kita sudah mampu membangun call market menjadi buah market dan mereka trust kepada kita, maka dia akan cepat atau lambat pasti akan join. Ya, dan saya sudah membuktikan itu. Ya, saya punya member baru yang baru join hari Jumat kemarin, ya, dari Bali, dan beliau baru join, tapi sudah bisa join kan mitra baru. Kan luar biasa. Padahal itu call market saya Bapak Ibu dari yang nggak pernah kenal sama sekali, gitu loh. Nggak pernah kenal sama sekali karena saya bangun interaksi dengan beliau, Bunda Oka, akhirnya beliau jadi mitra baru saya. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda melakukan apa yang diajarkan Pak Bayu, nggak sulit kok, nggak sulit membangun mitra baru, nggak sulit. Ya, kenapa kok hari ini Pak Trian bisa membangun 23 mitra baru dalam waktu 6 bulan? Ya karena saya melakukan apa yang dilakukan Pak Bayu, apa yang diarahkan Pak Bayu, apa yang diinstruksikan Pak Bayu. Saya lakukan enggak, saya kurangi, saya tambahin. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, kalau Pak Bayu hari ini menyuruh saya hari ini ngundang 10 orang minimal, saya bahkan ngundang lebih dari 10. Saya di awal-awal mengundang nggak pernah di 10 orang, pasti di atas 10. Di awal-awal bergabung bisnis ini. Ya, bahkan dalam sehari itu saya bisa mengundang 40 orang, dalam 3 hari saya bisa mengundang 80 orang. Dan saya nggak pernah mikirin reaksi respon mereka. Yang penting saya mengundang dengan cara yang benar. Udah itu aja. Perkara mau hadir webinar atau enggak, nomor 2 juta enggak penting. Karena saya mengerti esensi teknik funneling.
Ya, jadi kalau Anda sudah ngerti esensi teknik funneling, itu Anda nggak pernah mikirin respon prospek, nggak pernah mikirin reaksi prospek. Mau datang webinar sampai selesai, mau dia on system atau tidak, itu nggak penting Bapak Ibu. Nggak penting. Karena sekali lagi judulnya menemukan, bukan meyakinkan semua orang. Ingat, judulnya menemukan. Tapi balik lagi, kuncinya di Anda. Anda on system atau tidak. Kalau Anda nggak on system, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah ketemu dua tim inti Anda. Sampai kapanpun. Jadi kuncinya di siapa? Kuncinya di Anda. Kalau Anda hari ini on system, maka saya pastikan Anda akan menemukan dua orang on system. Ya. Kalau orang on system, itu berarti dia kuantitasnya dipertahankan, speed-nya tinggi. Maka dia akan segera menemukan dua tim inti di bawahnya. Gitu. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkonsultasi. Jadi kalau mau bertanya berarti bertanya tentang materi yang saya sampaikan di sesi 1. Tapi kalau konsultasi, Anda bisa konsultasi di luar materi tadi. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, tinggal diklik pojok kiri bawah audio Anda supaya suara Anda bisa masuk ke ruang Zoom. Ada Pak Rizky, ada Pak Arif, ada Pak Harwianto, ada Pak Hendra, ada Bu Naila, ada Bu Niawati, ada Pak Padubai, ada Bu Linda, ada Pak Resti, ada Pak Syarifudin, ada Bu Widi, ada Bu Nanani, ada Pak Soni, ada Pak Sumintar, ada Pak Chandra, ada Pak Tripukuh. Ya. Ini orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Padubai. Ini Pak, yang cara kita menentukan bahwa nanti cara member kita ini tim inti atau hendaknya gimana, Pak? Ya, jadi sekali lagi, untuk melihat dia hari ini tim inti atau tidak, ya, dia hari ini membangun bisnis ini dengan sistem atau tidak. Ya, pertama, dia membangun dua market enggak? Dua market tiap hari. Nah, untuk ngecek dia bangun dua market tiap hari, gampang. Teknik funnelingnya jalan nggak? Gitu. Nah, teknik funnelingnya nggak jalan, berarti uang marketnya nggak ada. Gitu. Ya. Khususnya apa? Teknik funneling di mengundang sama webinar. Nah, kalau Anda punya uang market tiap hari, Anda melakukan teknik funneling, pasti saya pastikan ya, di webinar itu kalau nggak satu, kalau nggak dua, pasti ada yang hadir gitu. Ya, ciri-cirinya begitu. Pengalaman saya hari ini bangun bisnis ini, kalau kita membangun teknik funneling, khususnya mengundangnya di atas 10, ya, jadi misal webinar Selasa nih, ya, berarti Anda itu hari Jumat mengundang 10 orang, hari Sabtu mengundang 10 orang, hari Minggu mengundang 10 orang, hari Senin mengundang 10 orang, hari Selasa mengundang 10 orang. Nah, kalau Anda melakukan ini Bapak Ibu, gitu loh, maka di webinar itu kemungkinan hadir itu 1-2 orang itu masih ada, bahkan bisa lebih. Pengalaman saya itu yang hadir kadang lebih dari 5 gitu loh Bapak Ibu yang hadir webinar hari Selasa. Begitu juga hari Jumat ya, berarti hari Selasa ya undang 10, Rabu undang 10, Kamis undang 10, Jumat 10. Maka di webinar pasti Bapak Ibu akan hari ini bisa mengundang orang untuk hadir webinar gitu. Nah, yang paling terlihat di sini, dia selalu hadir di pertemuan nggak? Karena nyawanya sistem ada di mana? Ada di pertemuan. Sekali lagi, nyawanya sistem ada di pertemuan. Jadi, saya sangat sedih sekali ke siapa? Ke Anda yang jadi member khususnya, mau silver, gold, platinum. Tapi Anda sudah jarang ke pertemuan. Itu sudah alamat. Kan selalu saya bilang, Anda nggak hadir sekali saja, itu nyawa Anda sudah hilang 50%. Anda nggak hadir 2 kali, itu sebetulnya Anda sudah nggak ada di bisnis ini, Bapak Ibu, di mata saya. Ya, kecuali ada hal-hal yang diizinkan oleh sistem. Tapi yang tahu kan Anda. Anda jujur atau enggak kan yang tahu Anda. Anda sakit, Anda ada keperluan yang benar-benar nggak bisa tinggalkan, ya. Ada jaringannya
jelek, ya kan, kuota Anda habis, ada bencana alam, ada tetangga Anda meninggal, ada hajatan. Nah, itu kan yang mengerti persis kan Anda. Tapi kalau misalkan tidak ada alasan-alasan yang tadi saya sebutkan, yang diizinkan oleh sistem, terus Anda nggak hadir di Zoom meeting, nggak hadir di webinar, ya, nggak hadir di FBO, AM, nggak hadir di DPO, nggak hadir di DPM, ya itu sudah alamat Bapak Ibu. Ya karena sekali lagi nyawanya bisnis Anda itu ada di pertemuan, gitu loh. Makanya apa? Ya, kalau memang tidak ada alasan yang diizinkan oleh sistem, sebisa mungkin pastikan Anda hadir. Kenapa sih kok harus hadir di pertemuan, Bapak Ibu? Ini alasannya ada 4. Tolong Anda catat. Ya, sebenarnya sering sih saya sampaikan. Pertama, kenapa Anda harus hadir di pertemuan? Yang pertama ini untuk menjaga impian Anda, Bapak Ibu. Impian Anda ini ibaratkan ya tanaman yang hari ini baru ditanam. Lah, Anda hadir pertemuan itu tuh untuk nyirami, pupuk, ngerawat. Lah, kalau Anda hari ini punya impian luar biasa, tapi Anda nggak pernah hadir pertemuan, itu artinya impian Anda itu nggak pernah Anda sirami, nggak ada pupuk. Akhirnya apa? Ya tanaman ini makin lama makin layu, makin mati. Mau sehebat apapun impian Anda. Makanya saya selalu melihat member saya atau tim saya, waduh di awalnya semangat 45, hot banget, walah hot sekali. Wah, semangat 45. Tapi setelah 1 bulan nggak ada tuh di sini. 2 bulan nggak ada di sini, 3 bulan nggak ada di sini, 4 bulan, paling manter 5 bulan nggak ada di sini. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena jarang kepertemuan. Ya jarang kepertemuan, gitu loh. Ya waktu di awal ya impiannya luar biasa, mau memberangkatkan haji orang tua, bayar hutang, mau hari ini nyekolahkan anak sekolah yang terbaik, ya mau punya rumah sendiri, bla 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 bla. Tapi kan itu belum teruji impian Anda. Anda belum membuktikan apakah Anda berani membayar harganya untuk impian Anda. Ya, apakah Anda berani berjuang all out untuk impian Anda? Itu kan terlihat di action Anda. Khususnya di mana? Ya, di pertemuan Bapak Ibu. Karena nyawanya sistem di mana? Pertemuan. Itu pertama, jaga impian Anda. Kedua, ya, ingat semangat Anda itu seperti kayak baterai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini baterai handphone Anda dipakai tiap hari, itu kan lama-kelamaan kan baterai handphone Anda habis berkurang toh. Lah kalau Anda nggak charger, apa yang terjadi? Handphone Anda mati. Lah sama di sini. Lah Anda itu kan bertempur tiap hari. Handphone Anda pakai tiap hari kan. Anda ini kan bertempur tiap hari, berperang tiap hari. Lah kalau Anda nggak charger semangat Anda, nah menchargernya itu gimana? Di pertemuan. Apa webinar, FBO, DPO, DPM, FBO, AM, Zoom meeting itu untuk mencharger Bapak Ibu. Ya. Itu kenapa Anda harus hadir pertemuan. Itu yang kedua, yang ketiga. Ya, untuk meningkatkan kapasitas ilmu Anda. Ingat, bisnis Anda berbanding lurus dengan kapasitas ilmu Anda. Mungkin waktu Anda bergabung Anda masih gaptek, ya, kapasitas ilmu Anda masih segede gelas. Tapi kalau Anda mau belajar di pertemuan, maka kapasitas Anda akan membesar akhirnya segede ember. Maka bisnis Anda pun juga segede ember karena bisnis Anda itu berbanding lurus dengan kapasitas ilmu Anda, Bapak Ibu. Ada belajar lagi, akhirnya kapasitas Anda dari segede drum. Belajar lagi, akhirnya segede kolam renang. Ya, Anda nggak akan mungkin punya income miliaran seperti Pak Bayu kalau kapasitas ilmu Anda masih segede gelas, masih segede ember. Anda mau dikasih air segede kolam renang tuh dimasukin semua air kolam renang itu tumpah semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena wadah Anda segede gelas, wadah Anda segede ember. Lah yang bisa masuk ya mana ya? Yang masuk ya yang segede gelas itu aja air yang masuk. Ya. Jadi lupakan Anda punya income miliaran, lupakan impian Anda. Kalau Anda hari ini jarang belajar.
Ya, udah jarang ke pertemuan, udah gitu jarang lihat rekaman lagi. Waduh. Ya, ada sebetulnya Anda ini kan sudah lengkap sebetulnya. Pertemuan sudah lengkap, ada rekaman pula. Zoom meeting ini kan saya rekam. Ya, Anda bisa lihat kapanpun rekaman Zoom meeting Bapak Ibu. Ya. Makanya Zoom meeting ini penting sekali buat kita. Untuk apa? Untuk supaya duplikasi itu berjalan. Nah, ini alasan terakhir kenapa Anda harus hadir ke pertemuan. Alasan ketiga apa tadi? Kapasitas ilmu. Yang keempat adalah memastikan duplikasi berjalan 100%. Ya, sekali lagi, duplikasi hanya bisa terjadi jika ya Anda selalu hadir pertemuan. Tapi kalau hari ini jarang ke pertemuan, maka duplikasi pasti macet. Lah gimana hari ini nggak macet? Lah tim Anda hari ini tahu ilmunya dari mana? Kalau nggak datang ke pertemuan. Contoh hari ini, Anda ikut DPO, tapi tim Anda nggak ikut DPO. Lah terus kira-kira tim Anda ngerti nggak hari ini cara bangun bisnis ini? Anda datang ke DPM, tapi tim Anda nggak datang ke DPM. Tahu nggak cara mengundang yang benar? Tahu nggak cara follow up yang benar? Tahu nggak cara closing yang benar? Tahu nggak cara mengatasi keberatan kalau nggak ada di DPM? Terus Anda datang FBO AM, tapi tim Anda nggak datang FBO AM. Tahu nggak tim Anda bagaimana bawa call market menjadi UA market dari Facebook? Nggak akan tahu. Makanya Pak, pertemuan ini untuk memastikan duplikasi. Artinya, ketika Anda belajar A, maka tim Anda pastikan juga belajar A. Belajar A-nya di mana? Di pertemuan yang pernah Anda hadiri. Pertemuan apa yang pernah Anda hadiri? DPO, DPM, FBO, AM, webinar, Zoom meeting. Sehingga apa? Mereka tahu ilmu A. Anda tahu ilmu B, pastikan tim Anda ikut tahu ilmu B. Di mana? Di pertemuan yang pernah Anda ikuti. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, kenapa untuk duplikasi ini penting? Bapak Ibu, kalau masih di bawah 20 orang, mungkin Anda masih bisa handling satu-satu. Anda masih bisa ngajarin satu-satu. Kalau masih tim Anda di bawah 20 orang. Tapi masalahnya, kalau tim Anda sudah di atas 20 orang, pertanyaan saya ke Anda masih mampu handle satu-satu? Ya, Anda masih mampu untuk mentraining mereka satu-satu? Itu baru di atas 20 loh. Nah, gimana kalau tim Anda di atas 100? Bagaimana tim Anda kalau di atas 500? Bagaimana tim Anda kalau di atas 1000? Bagaimana tim Anda kalau di atas 2000? Masih sanggup Anda mentraining satu-satu mereka? Ini kenapa Anda harus selalu hadir pertemuan. Ini kenapa pertemuan itu nyawanya sistem, Bapak Ibu. Kalau Anda bermain-main dengan pertemuan, maka duplikasi pasti akan macet. Anda tidak akan mungkin bisa membangun generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20. Boro-boro generasi 10, 11, sampai 20. Generasi 1, 2 aja belum tentu Anda bisa bangun. Kalau Anda masih hari ini bermain-main dengan pertemuan. Makanya Bapak Ibu, selalu saya hari ini hadir di pertemuan. Kecuali kalau saya sakit. Gitu. Ya, kecuali kalau ada hal yang memang diizinkan oleh sistem. Itu pun saya juga pasti minta izin dulu sama Pak Bayu. Kasih tahu Pak Bayu. Ya. Supaya beliau tahu bahwa kalau saya nggak hadir dalam situasi kondisi seperti ini. Gitu. Makanya biasakan Bapak Ibu kalau nggak hadir di pertemuan, Anda ngasih tahu ke leader Anda atau sponsor Anda yang on system. Jangan ngasih tahu ke sponsor atau leader yang tidak on system. Kasih tahu ke sponsor leader yang on system. Supaya mereka tahu bahwa Anda nggak hadir itu karena ini. Gitu. Ya. Nah, yang terakhir, yaitu apa? Selalu konsultasi. Ya, makanya Bapak Ibu, sekali lagi, konsultasi itu penting, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Anda itu kalau nggak tahu itu diem, jangan. Bahaya Bapak Ibu kalau Anda di sini nggak tahu terus diem. Ingat, sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda, ini orang yang sudah berjalan di depan Anda 1 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer. Jadi jalan yang Anda lewati, jalan yang akan Anda lewati, itu sudah pernah dilewati oleh sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda. Sehingga mereka tahu, ya
kan? Mana belokannya, mana lubangnya, mana lampu merahnya, jadi tahu gitu loh. Karena apa? Karena pernah melewati jalan yang akan Anda lewati. Jadi apapun yang Anda temui nanti di jalan itu juga pernah dilewati, pernah ditemui oleh sponsor Anda, oleh leader Anda maupun mentor Anda yang on system. Sekali lagi yang on system. Kalau tidak on system ya buat apa? Ya mereka nggak pernah melewati jalan yang Anda lewati. Kalau nggak on system ya kan nggak akan pernah melewati jalan yang Anda lewati. Wong nggak on system. Ya, ya makanya konsultasi ya harus ke sponsor, leader, mentor yang on system. Karena mereka pernah melewati jalan yang Anda lewati. Ya sehingga mereka tahu jawabannya, mereka tahu solusinya supaya Anda pun juga bisa melewati jalan yang pernah mereka lewati. Dan luar biasanya Anda sudah punya mentor yang sudah melewati jalan start sampai finish. Mentor Anda ini kan sudah melewati jalan dari start sampai finish loh. Kalau Pak Trian mungkin belum sampai finish. Ya, baru sekian kilometer. Tapi jalan yang Anda lewati itu sudah pernah saya lewati. Tapi saya belum sampai finish. Tapi kan kita punya mentor yang sudah proven sampai finish. Ya kita ikutin saja apa yang diarahkan Pak Bayu. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati jalan yang pernah dilewati Pak Bayu sehingga kita pun sama-sama nyampe finish seperti Pak Bayu. Gitu. Nah, jadi gitu Pak Dubai ya. Jadi paham ya, Pak Dubai? Oke Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain silakan. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, Pak Rizky, Pak Arif, Pak Wianto, Pak Hendra, Punyawati, Bapak Dubai, Pak Resti. Ayo Bapak Ibu. Bisnis ini adalah cara termudah, cara tersimpel, cara paling gampang untuk mewujudkan impian Anda. Ya, sekali lagi saya ulangi, garis bawahi. Ya, bisnis ini adalah cara yang paling gampang, paling mudah untuk mewujudkan impian Anda. Dibandingkan Anda hari ini kerja ataupun bisnis konvensional. Ataupun Anda jualan. Malam Pak Trian. Ya, silakan. Silakan Bunda Nani. Monggo. Iya Pak. Share dong Pak tadi yang gimana Bapak mengundang orang yang cold market yang di Facebook itu Pak. Pasti kan mulainya kan di Messenger. Kan kita kan masih cold market kan belum tentu kita dikasih WA Pak. Ya. Jadi beliau ini adalah call market ini. Call market saya ya. Nah, beliau ini saya bangun menjadi market itu kurang lebih butuh waktu berapa bulannya? Ya sekitar 6 bulanan lah sejak saya bergabung. 6 bulan. Ya. Dan beliau hari ini lihat story Facebook saya. Ya, nah ini pentingnya Ibu ketika Anda bikin story Facebook dan dia sudah trust, maka dia akan nanya, Bapak bisnis apa? Nah, ini Bapak Ibu, nanti Anda akan ketemu orang seperti ini. Ya. Oh, berarti awalnya hanya add sebagai teman, terus ada komunikasi nggak Pak? Ya, jadi kalau market menjadi market ini ya itu tadi Bapak Ibu harus membangun interaksi tiap hari dengan like, comment, chat seperti itu, sehingga dari awalnya nggak kenal jadi kenal, jadi deket, jadi trust, kayak gitu. Nah, ketika mereka sudah trust dan mereka hari ini sering lihat story Facebook kita, nah, maka akan ada orang yang seperti ini, kayak Bunda Oka. Pak Trian bisnis apa ya? Ya, ingin tahu dong Pak. Nah, ini kan sudah ciri-ciri market yang matang gitu loh. Ya, nggak perlu saya repot-repot. Ya, sudah. Oh, berarti mereka merespon dari story atau postingan Bapak. Ya, jadi nanti bukan sebaliknya kita yang aktif untuk mengundang. Ya, betul. Jadi setelah ini saya undang, setelah ini saya minta nomor WA-nya. Oh iya, artinya gini, kan banyak juga saya pasang posting gitu kan, ada yang lihat, tapi ya tidak ada yang bertanya seperti yang Bapak share tadi. Nah, bagaimana dengan orang yang hanya melihat aja?
Ya, oke, baik. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Anda akan tahu itu warm market atau tidak. Itu kan dari interaksi Anda. Lah kalau cuma hari ini lihat tapi Anda nggak pernah chat, nggak pernah interaksi chat, nggak pernah hari ini Anda komen statusnya, nggak pernah Anda love statusnya, nggak pernah Anda komen story-nya, walaupun dia lihat story Anda, itu sebetulnya belum menjadi warm market Bapak Ibu. Orang jadi warm market itu setelah Anda membangun interaksi, ya. Dan interaksi ini akan menghasilkan engagement sama visibility. Ya, engagement itu dia akan balik like, dia akan balik komen status Anda, balik komen story Anda. Visibility itu artinya status Anda akan muncul di beranda dia. Story Anda akan muncul di Facebook-nya. Ya. Itu kenapa? Efek dari interaksi. Efek dari interaksi yang Anda lakukan tiap hari. Artinya algoritmanya Facebook masuk. Jadi algoritma Facebook masuk. Itu tergantung interaksi Anda. Interaksi Anda. Makanya tiap hari saya kalau di Facebook kerjaan saya itu apa? Ya, love, comment story, ya, komen status, chat. Udah ini Bapak Ibu. Ke siapa? Ke call market yang akan saya bangun menjadi warm market. Nah ini berapa banyak orang sebanyak-banyaknya tiap hari, sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus jemput bola dulu. Jadi jangan nunggu bola, jemput bola. Nah supaya apa? Supaya algoritmanya masuk. Algoritma Facebook. Jadi ketika mereka hari ini balas komen kita, dia balas komen status kita, balas komen story kita, itu algoritma Facebook sudah mulai masuk gitu. Jadi engagement visibility-nya sudah mulai masuk. Nah, itu akan semakin masuk, dan akhirnya ya nanti dia akan semakin trust, semakin yakin, sehingga nanti akan ketemu kayak Bunda Oka ini. Ketika saya bikin story Facebook, dia langsung nanya bisnis apa, gitu loh. Tanpa harus repot-repot mengundang. Tapi kalau misalnya nih, contoh, nggak komen di story Facebook-nya, tapi Anda sudah melihat dia sering komen, sering like status Anda, sering komen status Anda, sering lihat story Anda, terus Anda juga kalau chat sering direspon. Nah, ini kan ciri-ciri nih warm market nih. Ciri-ciri warm market itu seperti itu. Ya, dia sering kepo story Anda, sering komen story Anda, sering hari ini nge-like status Anda, sering love status Anda. Terus kalau Anda chat sering direspon. Nah, yang seperti ini nih Anda bisa olah mereka ke webinar. Ya, karena itu sudah menjadi warm market gitu. Tapi kalau di hari ini nggak pernah nge-love, nggak pernah like, nggak pernah komen status, nggak pernah komen story, nggak pernah kalau chat juga jarang respon. Nah, ini jangan diundang dulu. Itu artinya dia masih dalam proses call menjadi warm. Anda harus segera tinggalkan mereka menjadi warm market. Oke Pak Trian. Thank you Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain silakan. Ini masih ada waktu sekitar 7 menit 31 detik lagi. Asik kok Bapak Ibu. Sekali lagi kalau Anda ngerti ini ilmu CBTC Tibra, ya bagi Anda CBTC Tibra itu nanti akan diajarkan sama Pak Bayu di FBO. Insya Allah bulan ini akan ada ada FBO. Ya, akan ada DPM sama FBO bulan Mei ini. Kemungkinannya ada, tapi kalau nggak ada maksimal Juni. Juni udah pasti akan ada FBO dan AM. Ya. Tapi intinya sebetulnya CBTC Tibra ini itu ya ini aja sih sebetulnya Bapak Ibu harus sering-sering love, comment story mereka, comment status mereka, chat mereka. Ini aja sebetulnya. Ini ke call market Anda supaya menjadi warm market. Semakin banyak, semakin bagus. Ya, sehari itu saya bisa nyampe 50 orangan Bapak Ibu sehari. Ya, makanya kalau bisa Anda catat di buku supaya Anda tahu, atau catat di Excel. Ya, call market tertarget ya, sekali lagi bukan asal call market ya, call market ibu rumah tangga. Kalau saya kan ibu rumah tangga ya, itu sehari itu saya bisa membangun interaksi ke 50 orang sehari ya, dari pagi sampai malam tuh bisa 50 orang lebih saya. Sehingga ketika saya bikin
bikin status doa, ya. Tolong dimatikan dulu. Saya matikan dulu. Oke, biar suaranya ini. Coba Bapak Ibu bisa tes ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bikin status doa, terus banyak yang like. Nah, ini sebetulnya ya Bapak Ibu sudah berhasil membangun interaksi. Tapi kalau Bapak Ibu bikin status doa, status Facebook doa, terus nggak ada yang apa ya, nggak banyak yang like, nggak banyak yang komen amin. Nah itu ciri-ciri itu, Anda pasti masih jarang love, komen story Facebook call marketer target Anda, komen status call marketer target Anda jarang chat. Itu ciri-cirinya gitu. Anda coba lihat kalau saya bikin status doa, yang like masih banyak, yang komen banyak. Ya bahkan di Facebook baru saya yang saya pakai untuk mengolah call marketer target. Kalau yang Anda lihat itu kan Facebook lama saya. Saya punya Facebook khusus yang isinya itu ibu rumah tangga. Jadi isinya itu ibu rumah tangga tok. Nggak ada bapak-bapak, nggak ada karyawan. Ibu rumah tangga. Jadi 1000 orang temannya itu ibu rumah tangga semua. Itu kalau saya bikin status doa, itu yang like itu bisa 100 lebih Bapak Ibu. Yang komen itu bisa di atas 50-an. Ya, bisa 150, 145 itu kalau saya bikin status doa. Nah, ini kan untuk meningkatkan engagement. Ya, meningkatkan engagement. Engagement itu adalah seberapa banyak orang yang like, komen status Facebook Anda, komen atau like atau komen story Facebook Anda. Itu engagement. Kalau visibility itu seberapa banyak Anda muncul di Facebook call marketer target Anda. Itu visibility namanya. Ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ayo, Bapak Ibu, nanti minggu depan insya Allah saya akan bahas gimana cara membangun uang market per target ya. Ini Facebook saya mana ya? Masih ada waktu 3 menit ya. Bentar. Saya coba buka Facebook saya. Ini Bunda Okari dari Facebook lama nih Bapak Ibu. Ini Facebook lama saya. Nah, ini member baru saya yang Jumat kemarin join. Ini orang Bali. Beliau hari ini nggak hadir karena lagi ngaben. Baru selesai acara ngaben. Ya, saya izin minum dulu ya. Ini member baru saya yang jadi call market itu. Yang 6 bulan baru join. Ya. Ini call market ya. Nih. Ini chat nih. Nih. Nah, Mas saya sering lihat Mas ngepost kata-kata motivasi. Mas jalanin bisnis apa sekarang gitu. Untuk detailnya hubungi nomor WA saya, Bunda. Ini nomor WA saya. Nah ini. Nah, terus habis ini beliau langsung WA saya. Ya, jadi artinya beliau serius gitu untuk tahu bisnis saya. Ya. Nah ini. Nah, ini Bunda Oka nih. Yes. Ini yang dari call market Facebook tadi. Chatnya. Oh, udah jauh sekali. Ya, itu selari ke WA ini, ya, lari ke WhatsApp. Nah ini,
Wah, nah. Jauh sekali. Nah nih, ping, nah beliau ngeping nih, ping. Saya Bu Oka Mas, apa gimana kabarnya? Ya, terima kasih sudah menghubungi saya via WhatsApp. Ya, terus sih. Terima kasih, semoga besok safe. Nah, terus saya ngundangnya lewat audio nih. Saya ngundangnya lewat audio. Ya. Ya, selamat pagi Bunda Oka. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bunda Oka sudah menghubungi WhatsApp Pak Trian. Ya, sekali lagi seperti yang